Lahir pada tanggal 15 September 1634, ia adalah putra Raja Bone ke-13 Lamak Darambang Matin Roe Ribu Kakak. Sebagai pangeran bukan berarti Arung Palaka bisa menikmati hidup enak. Sebaliknya, ia terlahir dalam suasana konflik antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Setidaknya ada 4 kerajaan yang terlibat, yaitu Bone, Sopeng, Wajo, dan Goa Tallo. Saat itu, kerajaan Goa Tallo adalah kerajaan yang paling berpengaruh dan bernafsu untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Puncak pertikaian terjadi saat Goa Tallo resmi menjadi kerajaan Islam pada tahun 1605 dan mulai memaksa 3 kerajaan lainnya untuk menganut agama yang sama sekaligus meluaskan pengaruh politiknya. Bone akhirnya harus menyerah pada tahun 1611. Sejak saat itu Bone ikut menganut ajaran Islam dan menjadi taklukan Goa. Meskipun begitu, kedudukan Raja Bone masih diakui. Pada tahun 1643, Bone benar-benar jatuh dan wilayahnya diperintah langsung oleh Sultan Goa. Arung Palaka dan keluarganya dijadikan tawanan. Sejak umur 11 tahun, ia sudah merasakan bagaimana pedihnya hidup tanpa kebebasan, kendati perlakuan keluarga Kesultanan Goa terhadapnya tidak terlalu buruk. Arung Palaka dan keluarganya dijadikan pelayan di kediaman Perdana Menteri Goa, Karaeng Patingaloa. Arung Palaka tumbuh menjadi seorang pemuda cerdas dan gagah di bawah bimbingannya. Hingga suatu ketika Arung Palaka berhasil terbebas dari cengkraman Goa setelah terjadi aksi pemberontakan orang-orang Bone yang dipimpin oleh Tobala. Lari dari Goa, Arung Palaka kemudian berlindung di Kesultanan Buton selama 3 tahun tinggal di Buton yang saat itu dipimpin oleh Lasumbata atau Sultan Aidur Rahim. Arung Palaka bersiap untuk melakukan pembalasan. Akhir tahun 1660, dibantu beberapa mantan petinggi Kesultanan Bone yang masih setia, Arung Palaka melancarkan serangan terhadap Goa dan berhasil membebaskan orang-orang Bone yang dijadikan pekerja paksa. Namun, Arung Palaka belum sanggup mengalahkan Goa lantaran armada militer Goa masih terlalu kuat, bahkan membuatnya kian terdesak. Arung Palaka pun terpaksa melarikan diri. Di saat yang sama, POC datang menawarkan bantuan. Kondisi ini sebenarnya dilematis bagi Arung Palaka. Di sisi lain, ia muak dengan ambisi POC. Pada tahun 1663, Arung Palaka dan pengikutnya berlayar ke Batavia. Selain untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Goa, Arung Palaka juga harus membuktikan terlebih dahulu bahwa ia memang benar-benar butuh bantuan POC. POC mengizinkan Arung Palaka dan orang-orangnya menetap di Batavia. Inilah asal muasal adanya Kampung Bugis yang kini berada di wilayah Jakarta Utara. Kehadiran Arung Palaka sangat menguntungkan POC yang menjadi salah satu kunci keberhasilan POC dalam menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara. Setelah 3 tahun membantu POC, saatnya tiba bagi Arung Palaka untuk menuntaskan dendam sekaligus merebut kembali wilayah Bone yang dikuasai oleh Goa. Pada tanggal 24 November 1666, armada besar bertolak dari pesisir utara Batavia menuju Celebes, terdiri dari 21 kapal perang yang mengangkut lebih dari 1.000 prajurit. Mereka berangkat dengan satu tujuan, mengalahkan Goa yang saat itu dipimpin oleh seorang raja perkasa berjuluk Ayam Jantan dari timur, Sultan Hasanuddin. Dan terjadilah pertempuran legendaris itu. Goa akhirnya menyerah, dan pada tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya yang menandai kemenangan POC dan Arung Palaka. Pada tahun 1672, Arung Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Impiannya menjadi kenyataan. Ia memang hanya menuntut haknya kembali sebagai pewaris tahta kerajaan Bone, sekaligus membebaskan rakyat Bone dari penguasaan Goa. Buku-buku sejarah yang beredar selama ini lebih cenderung menempatkan Arung Palaka sebagai sosok pengkhianat, dan sebaliknya Sultan Hasanuddin, sang Sultan Goa, selalu diidentikan sebagai pahlawan besar. Namun bagi masyarakat Bone yang meyakini bahwa Arung Palaka adalah orang yang paling berjasa, itulah alasan dibuatnya patung Arung Palaka yang berdiri gagah di kota Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Arung Palaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 April 1696. Hingga kini jalan hidupnya masih menyisakan pro dan kontra antara pahlawan ataukah pengkhianat.